أشهد أن محمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu al-hadi asyara fi dzikri nida'ir ruhi ba'dal khuruji. Bab ke-11 ini dalam menuturkan seruan ruh setelah keluar dari tubuh. Fil khobari, di dalam khobar, yaitu hadis, ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha, yang diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, kuntu qa'idatan mutarabbi'atan fil baiti id dakhala Rasulullah alaihi salam. Jadi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, suatu hari saya sedang duduk bersila di dalam rumah. Tiba-tiba masuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasallama alayya fa'aradtu an aquma lahu kama kanat 'adati 'inda dukhulihi. Lalu beliau mengucapkan salam kepada saya. Lalu saya hendak berdiri memberi penghormatan kepada beliau, sebagaimana kebiasaan saya ketika beliau masuk ke rumah. Faqala alaihi salam, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, uq'udi makanaki ma kana laki an taqumi ya ummal mu'minina. Duduklah di tempatmu, tidak perlu bagimu berdiri memberi penghormatan kepada saya, wahai ummul mu'minin. Qalat, faqa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Aisyah berkata, lalu duduklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawadha'a ra'sahu ala hijri fanama mustalqiyan ala faqahu. Lalu beliau menaruh kepala beliau di pangkuan saya. Lalu beliau tertidur dalam posisi berbaring di atas punggung beliau, yaitu terlentang. Faja'altu atlubu syaibatan fi lihyatihi fara'aitu biha 19 sya'ratan bayda'a. Lalu mulailah saya mencari uban yang ada di jenggot beliau. Lalu saya melihat di situ ada 19 helai rambut putih, yaitu uban. Fafakartu fi nafsi faqultu innahu la yakhruju minad dunya qabli fatabqal ummatu bila nabi. Lalu saya merenung di dalam hati saya. Lalu saya berkata dalam hati, innahu la yakhruju minad dunya qabli fatabqal ummatu bila nabi. Sesungguhnya beliau pastilah akan keluar dari dunia, yaitu wafat maksudnya, sebelum saya, maka tinggallah umat tanpa ada nabi. Fabakaitu hatta sala dama'u aini ala khadi. Lalu saya menangis hingga mengalirlah air mata saya di pipi saya.
wa taqatara minhu ala wajhihi fantabaha min naumihi, dan menetes dari pipi saya ke atas wajah beliau. Faqala alaihi salam, ma alladhi abkaki ya ummal mu'minin. Maka terbangunlah beliau dari tidurnya, ya. Faqala, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma alladhi abkaki ya ummal mu'minin. Apa yang membuatmu menangis wahai ummul mu'minin? Faqasastu alaihi alqissata. Lalu saya menceritakan kepada beliau akan kisah renungan saya. Thumma qala alaihi salam. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyu halin asyaddu 'alal mayyiti. Kondisi mana saja yang paling memberatkan hati atas seseorang jenazah? Faqultu, lalu saya berkata, qul ya Rasulullah, katakanlah wahai Rasulullah, apakah itu? Faqala alaihi salam, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, bal quli anti, ya kamu yang lebih dulu mengatakan kepada saya apakah itu. Faqultu la yakunu asyaddu halatin 'alal mayyiti min waqti khurujihi min darihi. Lalu saya berkata, tidak ada kondisi yang paling memberatkan hati atas seorang jenazah dibandingkan beratnya hati waktu keluar jenazah itu dari rumahnya. Yahzanu auladuhu khalfahu yaquluna wa walidah wa ummah, di mana akan bersedih anak-anaknya mengiringi di belakangnya, seraya mereka mengatakan, wahai ayahku, wahai ibuku. Dan seorang ayah akan mengatakan, wa yaqulul walidu ya abnahu. Dan seorang ayah akan mengatakan, wahai anakku. Faqala alaihi salam, lalu beliau bersabda, lalu beliau bersabda, hada syadidun fama asyaddu minhu. Ini memberatkan hati. Lalu kondisi apa lagi yang paling memberatkan hati dibandingkan itu? Qultu, saya berkata, la takunu halatun asyaddu 'alal mayyiti min haini yudha'u fi lahdihi wa yaghshat turabu 'alaihi. Tidak ada kondisi yang paling memberatkan hati atas seseorang jenazah dibandingkan beratnya hati saat ia ditaruh di liang kuburnya dan tanah menutupi di atas tubuhnya. Wa yarji'u anhu aqriba'uhu wa auladuhu wa ahibba'uhu, dan kembali pulang jauh meninggalkan dirinya para kerabatnya, para anaknya, dan orang-orang yang mencintainya. Wa yusallimunahu ilallahi ta'ala ma'a fi'lihi, dan mereka menyerahkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala bersama amal perbuatannya. Fayatihi munkarun wa nakirun fi qabrihi, lalu akan mendatangi jenazah tersebut malaikat mungkar dan nakir di dalam kuburannya itu. Faqala, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummal mu'minina ma asyaddu minhu 'alal mayyiti. Wahai ummul mu'minin, apa yang lebih memberatkan hati dibandingkan hal itu yang dihadapi oleh seorang jenazah? Qalat sayyidatuna Aisyah berkata, qalat qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Saya berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala alaihi salam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aisyah, inna asyadda halatin 'alal mayyiti
hina yadkhulu alaihi al-ghasilu fi darihi liyaghsilahu. Wahai Aisyah, sesungguhnya kondisi yang paling memberatkan hati atas seorang jenazah adalah di saat orang yang memandikan masuk menemuinya di rumah jenazah tersebut untuk memandikannya. Fayukhriju khatama syababi min asabi'ihi wa yanzi'u qamisal arusi min badanihi. Lalu si pemandi mengeluarkan cincin anak muda dari jari jemarinya, dan si pemandi mencopot baju pengantin dari tubuh jenazah tersebut. Wa yanzi'u imamatal masyayikhi wal fuqaha'i min ra'sihi liyaghsilahu. Dan si pemandi mencopot sorban para syekh dan para ahli fikih dari kepalanya agar dia dapat memandikan jenazah tersebut. Fa'inda dzalika tunadi ruhuhu hina tarahu 'uryanan bisautin yasma'ahu kullul khalaiki illa thaqalain. Maka di saat itulah akan berseru ruh jenazah tersebut ketika dia melihat dirinya dalam kondisi telanjang. Ruh berseru dengan suara yang dapat didengar suaranya itu oleh seluruh makhluk kecuali dua jenis makhluk, manusia dan jin. Taqulu ya ghassalu as'aluka billahi an tazi'a thiyabi birrifqin. Ruh itu akan berkata, wahai orang yang memandikan, saya mohon kepadamu dengan nama Allah, kiranya kamu melepaskan baju saya dengan lemah lembut. Fa inni sa'ata qad istarakhtu min mujadabati malakil maut. Karena sesungguhnya sesaat tadi sungguh baru saja saya beristirahat dari sakitnya tarikan pencabutan ruh malaikat maut. Wa idza subba alaihi al-ma'u saha kadzalika. Dan ketika dikucurkan air di atas tubuh jenazah tersebut, maka ruh tersebut akan berteriak seperti itu juga. Dapat didengar semua makhluk kecuali manusia dan jin. Yaqulu, di mana ruh akan berkata, ya ghassalu billahi la tashubba ma'aka harran. Hei pemandi, demi Allah, jangan kamu kucurkan airmu itu dalam keadaan panas. Wala taj'al ma'aka harran wala baridan. Dan jangan kamu buat airmu itu panas dan jangan pula dingin. Fa inna jasadi muhtarikun min naz'ir ruhi. Karena sesungguhnya tubuh saya lelah, terbakar dari bekas pencabutan ruh. Fa idza ghassaluhu. Lalu ketika orang-orang ikut memandikan jenazah itu, taqulur ruhu billahi, maka ruh akan berkata, ya ghassalu la tamassani qawiyan. Hei pemandi, demi Allah, jangan kamu memegang saya dengan kuat. Fa inna jasadi majruhun bi khurujir ruhi. Karena sesungguhnya tubuh saya dalam kondisi terluka dengan sebab keluarnya ruh. Fa idza faragha min ghaslihi wa wudi'a fi kanafihi wa shudda mawdi'u qadamaihi. Lalu apabila telah selesai dimandikan jenazah itu dan ia diletakkan di dalam kain kafannya dan telah diikat tempat kedua kakinya, nadahu billahi, maka ruh akan berkata, nadahu, maka ruh akan berkata, billahi, demi Allah, ya ghassalu la tashudda kafana ra'si hatta ara wajha ahli wa auladi wa aqribai. Demi Allah, hei pemandi, jangan kamu mengikat kain kafan kepada saya dengan, artinya biar saya dapat melihat wajah keluarnya saya, anak-anak saya dan para kerabat saya. Fa inna hadza akhiru ru'yati lahum fa ana al-yawma afariquhum wala arahum ila yaumil qiyamati. Karena sesungguhnya sekarang ini adalah kesempatan
terakhirku melihat mereka, karena saya hari ini akan berpisah dengan mereka, dan saya tidak akan melihat mereka lagi sampai hari kiamat. Faida ukhrijal mayyitu minad dar, lalu ketika jenazah telah dikeluarkan dari rumah, nada, maka ruh akan berseru, billahi, demi Allah, ya jamaati, hei rombongan pembawa tubuhku, la ta'jiluni, jangan kamu tergesa-gesa membawa diri saya, hatta auda'a dari wa ahli wa aqribai wa mali, hingga saya dapat berpamitan dengan rumah saya, keluarga saya, para kerabat saya, dan harta saya. Thumma yunadi, kemudian roh berseru, billahi, demi Allah, ya jamaati, hei serombongan pembawa tubuhku, taraktu imraati armilatan fa'alaikum alla tu'duha, telah saya tinggalkan istri saya dalam kondisi sebagai janda, maka saya berpesan kepada kalian, hendaknya kalian tidak mengganggunya. Wa auladi yatma'a fa'alaikum alla tu'duhum, dan saya meninggalkan anak-anak saya sebagai yatim, maka saya berpesan kepada kalian, hendaknya kalian tidak menyakiti mereka. Fa inni al-yawma akhruju min dari wa la arji'u ilaihim abada, karena sesungguhnya hari ini saya keluar dari rumah saya dan saya tidak akan kembali kepada mereka selamanya. Wa idza wudi'a 'alal janazati, dan ketika jenazah telah ditaruh di atas keranda mayit, yaqulu, maka ruh akan mengatakan, billahi, demi Allah, ya jamaati, la ta'jilu bi hatta asma'a sawta ahli wa auladi wa aqribai, demi Allah, hei rombongan pembawa tubuhku, jangan, la ta'jilu bi, jangan kamu terburu-buru membawa diriku hingga aku dapat mendengar suara keluarga aku, anak-anakku, dan para kerabatku. Fa inni al-yawma ufariquhum ila yaumil qiyamati, karena sesungguhnya hari ini aku akan berpisah dengan mereka sampai hari kiamat. Fa idza humila ala janazati wa khattu biha thalatha khutuwatin, lalu ketika jenazah telah digotong di atas keranda mayat dan orang-orang telah melangkah dengan membawa keranda tersebut sejauh 3 langkah, yunadi, maka ruh akan berseru, bisyautin yasma'uhu, dengan suara yang didengar suaranya itu, kullu syai'in ila thaqalaini, oleh setiap sesuatu makhluk kecuali 2 jenis makhluk, yaitu manusia dan jin. Wa taqulu ar-ruh, dan ruh akan berkata, ya ahibbai wa ya ikhwani wa ya auladi, la taghurrannakumud dunya kama gharatni, wahai orang-orang yang saya cintai, wahai saudara-saudaraku, dan wahai anak-anakku, janganlah kalian tertipu oleh dunia sebagaimana dia telah menipu saya. Wala yal'abanna bikumuz zaman kama la'iba bi, dan sungguh janganlah dipermainkan diri kalian oleh waktu sebagaimana dia telah mempermainkan diriku. Wa'tabiru bi fa inni khalaftu ma jama'tu liwarithati walam yahmilu min khati'ati syai'an, dan kalian ambillah pelajaran dengan diriku, karena sesungguhnya aku telah meninggalkan sesuatu harta yang telah aku kumpulkan untuk ahli warisku, namun mereka tidak mau menanggung dosa-dosaku sedikit pun. Wa 'ala dunya yuhasibuni Allah Ta'ala,
wa antum tastamti'una biha thumma la tad'una li. Dan karena dunia, Allah Ta'ala akan menghisap diriku, sedangkan kalian bersenang-senang dengan hartaku itu. Kemudian kalian tidak pernah berdoa untukku. Wa idza sallu 'alal janazati, dan ketika orang-orang telah menyolatkan jenazah tersebut, wa raja'a ba'du ahlihi wa asdiqaihi minal musalla, dan telah kembali pulang sebagian keluarganya dan rekan-rekannya dari tempat sholat tersebut, yaqulu, maka ruh akan berkata, billahi, demi Allah, ya ikhwani inni kuntu a'lamu annal mayyita yungsi fi al-ahya. Wahai para saudaraku, sesungguhnya diriku mengerti bahwa aku adalah seseorang jenazah, di mana akan dilupakan diriku oleh orang-orang yang masih hidup. Walakin la tansawni bihadhihi sur'ati qabla an tadfinuni hatta tanzuru ila makani. Akan tetapi janganlah kalian melupakan aku dengan secepat ini, sebelum kalian menguburkan diriku hingga kalian dapat melihat ke tempatku. Wa ya ikhwani, dan wahai para saudaraku, inni kuntu, sesungguhnya diriku, a'lamu anna wajhal mayyiti abradu minaz zamhariri fi qulubil ahya'i, mengerti bahwa wajah jenazah itu lebih dingin dibandingkan dinginnya kebekuan di hati orang-orang yang masih hidup. Walakin la tarji'u bihadi sur'atin, akan tetapi janganlah kalian kembali pulang dengan secepat ini. Fa idza wada'uhu 'inda qabrihi, lalu ketika orang-orang telah meletakkan jenazah tersebut di samping kuburnya, yaqulu, maka roh akan berkata, billahi, demi Allah, ya jama'ati wa ya ikhwani ud'ukum wa la tad'unani, demi Allah, wahai rombongan pengantarku dan wahai para saudaraku, aku pernah mendoakanmu, namun kalian tidak mendoakanku. Fa idza wada'uhu fi lahadhihi, lalu ketika orang-orang telah meletakkan jenazah fa idza wada'uhu fi lahadhihi, lalu ketika orang-orang telah meletakkan jenazah tersebut di liang kuburnya, yaqulu, maka ruh akan berkata, billahi, demi Allah, ya warathi ma jama'tu malan katsiran minad dunya illa taraktuhu lakum, wahai para ahli warisku, tidaklah aku kumpulkan harta yang banyak dari dunia, melainkan aku meninggalkan harta itu untuk kalian. Fatadhkuruni bikathrati khairikum, maka kalian ingatlah diriku dengan memperbanyak amal baik kalian. Wa qad 'allamtukumul Qur'an, dan sungguh kalian telah aku jelaskan Al-Qur'an. Wa qad 'allamtukumul Qur'an, dan sungguh kalian telah aku ajarkan Al-Qur'an, wal adaba, dan berbagai etika. Fala tangsawni min du'aikum, maka janganlah kalian melupakan aku dalam doa-doa kalian. Wa ala hadza hikayatu, dan senada dengan hadis tadi ada sebuah hikayah Abi Qilabatin radhiyallahu anhu, sebuah hikayah dari Syekh Abu Qilabah radhiyallahu anhu. Wahia maruwiyah
annahu ra'a fil manami kana al-quburu qad inshaqat wa amwatuha qad kharaju minha. Dan hikayat tersebut adalah sesuatu kisah yang meriwayatkan bahwasanya beliau Syekh Abu Qilabah pernah bermimpi di dalam tidur adalah kuburan-kuburan sungguh telah terbelah, dan orang-orang wafat yang di kuburan-kuburan itu sungguh telah keluar dari sana. Wa qa'adu ala syafiril quburi wa kana baina yada kulli wahidin minhum tabaqum min nuri. Dan mereka duduk-duduk di pinggir kuburan, dan adalah di hadapan setiap orang dari mereka terdapat nampan dari cahaya. Wara fima bainahum rajulan min jiranihim lam yarau baina yadayhi syai'an min nuri. Dan beliau Syekh Abu Qilabah melihat di tengah-tengah mereka ada seorang laki-laki dari orang yang dikubur bertetangga dengan mereka. Tidak terlihat di hadapannya sedikit pun dari cahaya itu. Fasa'altuhu faqultu mali la ara baina yadayka nuran. Lalu saya bertanya kepadanya, lalu saya berkata, tidak ada maksud apa-apa dari saya. Saya tidak melihat di hadapan ada cahaya di hadapanmu itu. Faqala al-mayyitu, lalu mayit itu berkata, inna liha ulai auladan wa asdiqa'a yahduna ilaihim khairan. Sesungguhnya mereka, para tetangga kuburnya itu memiliki anak-anak dan kawan-kawan, di mana mereka anak-anak dan kawannya itu mengirimkan hadiah kepada mereka, para tetangga kuburnya, itu berupa amal kebaikan. Wa yatasaddaquna li ajlihim, dan mereka anak-anak dan kawannya selalu bersedekah untuk kepentingan mereka, para tetangga kuburan itu. Wa hadzan nuru mimma yahdunahu ilaihim, dan cahaya ini termasuk di antara hal-hal yang mereka, anak dan kawannya menghadiahkan kepada mereka, para tetangga kuburnya itu. Wa kana li ibnu ghair salih wa la yad'u li wa la yatasaddaqu li ajli. Sedangkan saya memiliki putra yang tidak soleh, dan dia tidak pernah berdoa untuk saya, dan dia tidak pernah bersedekah untuk kepentingan saya. Walihada la nura li wa ana khajilun baina jirani. Dan karena hal ini tidak ada cahaya yang saya miliki, dan saya merasa malu terhadap para tetangga saya. Falamma antabaha Abu Qilabah da'abnahu wa akhbarahu bima ra'a. Lalu tatkala terbangun Syekh Abu Qilabah dari tidurnya, maka beliau memanggil putranya, orang yang telah wafat, dan beliau memberitahu anak tersebut tentang apa yang telah beliau lihat dalam mimpinya. Faqala al-ibnu, lalu si anak berkata, ana tubtu ala yadika fala a'udu ila ma kuntu alaihi abadan. Saya bertobat di hadapan Anda, dan saya tidak akan mengulangi kepada perbuatan yang saya pernah alami itu selamanya. Fastaghala bit-ta'ati wad-du'ai wa tasadduqi an abihi li ajlihi. Maka si anak menyibukkan diri dengan melakukan berbagai ketaatan dan berdoa dan bersedekah atas nama ayahnya untuk kepentingan ayahnya. Falamma madha alaihi zamanun ra'a Abu Qilabah marratan ukhra fi manamihi tilkal maqbarata ala haliha. Lalu tatkala berlalu atasnya beberapa waktu, tidak berapa lama, maka Syekh Abu Qilabah melihat sekali lagi di dalam tidur beliau akan pekuburan itu dengan segala kondisinya. Wara'a nuran baina yada dzalika ar-rajuli adwa'a minasyamsi akthara min nuri ashabihi. Dan beliau melihat ada cahaya di hadapan lelaki yang dahulu itu yang lebih terang dibandingkan sinar matahari, lebih banyak cahaya dibandingkan cahaya
yang dimiliki oleh teman-temannya, para tetangga kuburnya maksudnya. Faqala li ya Aba Qilabata jazakallahu khairan faqad najautu min khajilatil jiran. Lalu lelaki itu berkata kepada saya, hai Abu Qabilah, semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan, karena sungguh telah terselamatkan diri saya dari rasa malu terhadap para tetangga kuburan saya. Wa fil khabari inna malakal mauti dakhala ala rajulin bil Iskandariyati faqala man anta. Dan di dalam sebuah khabar disebutkan inna malakal mauti dakhala ala rajulin bil Iskandariyati. Sesungguhnya malaikat maut pernah masuk menemui seseorang laki-laki di Iskandariyah, yaitu di Mesir. Ma anta, lalu lelaki itu berkata, siapa Anda? Faqala ana malakul maut. Lalu malaikat maut berkata, saya adalah malaikat maut. Farta'adat faraisuhu wa hiya al-lahmu bainal janbi wal katifi. Maka gemetarlah otot-otot tulang belikat lelaki itu, yaitu daging yang ada di antara pinggang dan bahu. Faqala lahu malakul mauti ma hadha alladhi ara. Lalu malaikat maut berkata kepada lelaki itu, kondisi apa ini yang saya lihat? Qala, lelaki itu berkata, khaufam minan nar, kondisi yang takut terhadap neraka. Faqala lahu aktubu laka kalaman tanju bihi minan nar. Lalu malaikat maut berkata kepada lelaki itu, maukah kamu saya menulis untukmu suatu ucapan yang kamu dapat selamat dengannya dari api neraka? Qala, lelaki itu berkata, bala, ya tentu mau. Fada'a bis-sakhifati wa kataba fiha. Lalu malaikat maut meminta dibawakan selembar kertas. Dan ia menulis di kertas itu, fiha, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia menulis di kertas itu akan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala hadhihi bara'atun minan nar. Dan dia berkata, ini adalah pembebas dari api neraka. Wa sami'a rajulun 'arifun rajulan yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Dan ada seorang arif yang telah mendengar lelaki tadi sering membaca bismillahirrahmanirrahim. Faqala ismul habibi fi hadhihi fa kaifa ru'yatuhu. Lalu orang arif berkata, nama zat yang tercinta ada di dalam kalimat ini, bagaimana? Fa kaifa ru'yatuhu, bagaimana kamu dapat mengerti hal itu? Summa qala an-nasu yaquluna inna dunya ma'a malakil mauti la tusawi daniqan. Kemudian lelaki yang sering mengucapkan basmalah itu tadi berkata, orang-orang mengatakan inna dunya ma'a malakil mauti la tusawi daniqan. Sesungguhnya dunia beserta malaikat maut tidak sebanding dengan 1/6 dirham atau uang logam recehan. Wa ana aqulu inna dunya bila malakil mauti la tusawi daniqan. Sedangkan saya berpendapat sesungguhnya dunia tanpa malaikat maut tidak sebanding dengan 1/6 dirham. Li'annahu yusilul habiba ilal habibi. Karena sesungguhnya malaikat maut yang mengantarkan orang yang mencintai menuju zat yang tercinta.